Hai, I'd stay in there if I were you. What do you want? I want the head of the snake. Agarada! Agarada! Hai teman-teman, kali ini aku akan membawakan rangkuman film bergenre action yang berjudul The Equalizer. Film ini pastinya salah satu film yang aku rekomendasikan bagi kalian para pecinta film action. Yang paling aku suka dari film ini tuh karakter utamanya yang terlihat tenang dan kalem-kalem gimana gitu, tapi sangat mematikan. Keren banget deh pokoknya. Langsung saja, cus tonton filmnya. Film diawali oleh seorang pria parubaya yang hanya tinggal seorang diri sedang melakukan aktivitas hariannya bernama Robert Nicole. Kehidupan Robert sangat normal, seperti masyarakat pada umumnya. Ia bekerja di sebuah Home-Mart atau toko perlengkapan rumah, dan dalam kesehariannya, dia dikenal dengan seorang yang baik, humoris, dan suka menolong. Lalu ini salah satu teman Robert bernama Ralphie. Dia sedang melakukan program diet untuk bisa bekerja di Home-Mart sebagai satpam, dan Ralphie ingin Robert untuk membantunya. Sepulang bekerja, Robert melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dari caranya mengerjakan sesuatu, bisa dilihat kalau Robert ini merupakan orang yang sangat disiplin, teratur, teliti, dan selalu tepat waktu. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaannya yang selalu mencatat setiap hal yang dia lakukan menggunakan jam tangannya. Rutinitas malam hari Robert yaitu membaca buku di sebuah kafe. Dan seperti biasa, dia selalu menata barang-barangnya dengan sangat rapi. Di dalam kafe, tiba-tiba ada seorang gadis muda seksi yang tak dikenal mengajaknya bicara. Ia menanyakan perihal buku yang sedang Robert baca, dan mereka pun sedikit mengobrol santai. Esok malam harinya seperti biasa Robert sedang membaca buku di kafe. Lalu datanglah gadis muda seksi kemarin malam, dan gadis itu mulai mengobrol lagi mengenai buku yang Robert baca. Tiba-tiba HP-nya berdering. Gadis itu juga terlihat gelisah, ternyata ia merupakan wanita penghibur. Dia ditelepon oleh seorang germo yang bernama Slavi untuk menemani pelanggan. Gadis itu mencoba menolak, karena pelanggan itu sangat bangsyut dan bangsul sekali. Tetapi karena tekanan dari Slavi, ia terpaksa menerimanya. Sebelum keluar dari kafe, gadis itu menyeka air matanya dan mencoba terlihat baik-baik saja. Robert pun memperhatikan semua itu. Keesokan harinya, Robert sedang melatih Ralphie yang ingin bekerja sebagai satpam di Home-Mart. Ralphie sangat kelelahan dan ingin menyerah, tetapi Robert dengan metodenya sendiri tetap terus melatih Ralphie. Malam hari selanjutnya, seperti biasa, Robert mengunjungi kafe. Di sana juga ada gadis seksi kemarin dan terdapat lebam di wajahnya. Gadis itu mendekat dan ingin mengobrol dengan Robert. Ia memperkenalkan dirinya yang bernama Terry dan nama aslinya bernama Alina. Terry mulai terbuka kepada Robert. Ia memberikan Robert sebuah DVD berisi lagu yang ia ciptakan. Saat mereka pulang bersama, tiba-tiba Slavi si germo datang. Slavi sangat marah kepada Terry karena pelanggan semalam dan memukulnya. Saat Robert ingin mendekat, Terry mencegahnya dan mengatakan tidak apa-apa. Lalu Terry pun dibawa pergi oleh Slavi. Sebelum pergi, Slavi memberikan kartu namanya, siapa tahu Robert tertarik.
Lalu esok harinya, pemilik kafe mengatakan jika Terry berada di ICU karena ada seseorang yang memukulinya. Karena khawatir, Robert diam-diam mengunjunginya dan melihat keadaan Terry yang sangat mengenaskan. Saat Robert bertemu dengan teman yang menemani Terry, ia bertanya tentang keadaan Terry. Temannya mengatakan jika Slavi memukuli dan membakar wajah Terry di depan wanita penghibur lainnya untuk dijadikan contoh jika mereka berani main-main dengan bisnisnya. Di rumah, Robert terlihat memikirkan sesuatu sembari melihat kartu nama Slavi dan VCD Terry. Dirinya terlihat bimbang dan terus memikirkannya, menimbang-nimbang apakah dia harus melakukan sesuatu untuk membantu Terry atau tidak. Nah, sampai di sini film masih datar-datar aja nih teman-teman. Juga si Robert masih belum diketahui identitas aslinya dia itu siapa. Masih misterius lah pokoknya. Lanjut, terlihat Slavi yang baru turun dari mobil. Ia memasuki sebuah restoran Rusia yang ternyata juga merupakan kantor dari bisnisnya. Di dalam kantor terdapat beberapa anak buah Slavi yang semuanya dilengkapi dengan senjata. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan ternyata itu Robert. Robert menemui Slavi dengan maksud agar Slavi membebaskan Terry. Tentunya Slavi dan anak buahnya terus-terusan mengolok-ngolok Robert seperti sambil merapikan tengkorak-tengkorak yang ada di meja Slavi, ia memberikan uang sebesar $9.800 untuk kebebasan Terry. Slavi pun tetap mengoloknya. Dan di sini aku suka banget nih sama karakter Robert yang tetap tenang dan dengan tatapan tajamnya yang sulit diartikan. Lanjut, saat mencapai kesepakatan, Slavi mengatakan bahwa itu hanya 1 bulan saja. Dan tentunya, tak lupa juga olokan joroknya yang menyuruh Robert untuk membawa kembali uangnya. Lalu Robert mengarahkan tengkorak. Tiba-tiba dia memberi waktu 16 detik dan mengaktifkan stopwatch pada jam tangannya. Dan ia membantai habis Slavi dan semua anak buahnya dengan mudah dan sangat cepat, tentunya dengan tenang pula. Ternyata waktu yang ia prediksi sedikit meleset, yaitu 28 detik. Dia menghampiri Slavi yang terkapar penuh darah dan mengatakan bahwa seharusnya dia mengambil uang yang ia beri tadi dan memanfaatkan kesempatan yang telah Robert beri. Robert pun terlihat menyayangkan kejadian ini dan meminta maaf. Esok harinya, Robert bekerja seperti biasa. Lalu Ralphie menghampiri Robert dan mengatakan jika berat badannya berhasil turun dan bisa mengikuti tes satpam. Tewasnya Slavi dan anak buahnya sangat ramai diberitakan, dan diduga jika ini semua adalah perang kekuasaan antar geng. Lalu datanglah seseorang dari Rusia untuk menyelidiki kematian Slavi. Ternyata Slavi merupakan dari bagian gangster mafia yang sangat besar di Rusia. Bos mafia yang bernama Pushkin mengutus seorang yang bernama Teddy. Mereka menduga ada kompetisi dari geng-geng lainnya. Teddy bekerja sama dengan polisi yang disuap sebelumnya untuk menyelidiki hal ini namun tidak menemukan bukti apa-apa. Teddy ini sendiri merupakan orang yang sangat ambisius, mudah marah, dan sangat kasar. Di lain sisi, Robert mengunjungi Ralphie yang ternyata tidak mengikuti tes satpam. Ternyata ia dan ibunya mengalami kecelakaan. Toko kecilnya terbakar. Ternyata kebakaran tersebut adalah ulah oknum polisi yang tak bertanggung jawab dan selalu memalak ibu Ralphie dan toko-toko di sekitarnya. Saat polisi ini pergi, tiba-tiba di sana ada Robert yang mengancam akan melaporkan mereka berdua. Polisi itu pun menyerang Robert yang tentunya sangat gampang ia lumpuhkan. Robert memberi mereka waktu untuk mengembalikan semua uang orang-orang yang mereka ambil, jika tidak, siap-siap saja mereka akan melihat video versi penuh di seluruh saluran berita. Robert menawarkan kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Di sisi lain,
Teddy tetap mencari orang yang telah membunuh Slavi. Ia mengunjungi teman Terry untuk mencari tahu. Lalu dengan dinginnya ia membunuh teman Terry tersebut. Di lain tempat, Robert sedang bermain bisbol dengan semua rekan kerja Homard, dan di situ pun ternyata ada Ralphie yang telah memakai seragam satpam. Sore harinya, Teddy menemukan petunjuk. Di foto itu terlihat Robert dengan pakaian gelap dan memakai topi. Di kasir Homard, ada perampok yang sedang mengancam Jenny. Kebetulan di situ juga ada Robert. Robert mengamati dan mengatakan beri saja yang perampok itu minta, termasuk cincin Jenny yang sangat berarti. Lalu Robert mengikuti perampok itu dan melihat plat nomornya. Lalu Robert pergi dan mengambil sebuah palu. Di lain sisi, Teddy mulai memiliki beberapa petunjuk tentang Robert. Esok harinya saat Homard dibuka, Jenny yang memeriksa laci kasir sangat terkejut. Ia mendapati cincin yang kemarin dirampok ada di sana, dan terlihat Robert sedang membersihkan palu itu dan menaruhnya kembali pada tempatnya. Malam harinya di rumah Robert, ia mencurigai sesuatu. Ternyata Teddy datang untuk menyelidiki kematian Slavi. Mr. McCall occurred 2 weeks ago. 5 dead. Russ, you happen to be there that night. Are you aware? Yeah, don't you want to leave me your card, officer? In case I remember. Mr. McCall, We who? find people we need to find. We who? Esok harinya Robert selalu diikuti dan dimata-matai. Di kantor, anak buah Teddy mengatakan jika kehidupan Robert biasa-biasa saja. Tetapi Teddy bilang kalau semua itu bohong. Mereka harus membawa Robert hidup-hidup. Dan dengan kemampuan Robert yang seperti itu, ia ingin tahu siapa Robert sebenarnya. Malam harinya di kafe seperti biasa, ia membaca buku. Lalu datanglah seseorang yang menyamar menjadi pekerja PLN. Robert pastinya menyadari jika dia orang suruhan Teddy. Di luar di dalam mobil, Teddy dan oknum polisi sedang mengamati. Tiba-tiba mobil box menghalangi. Saat orang itu mengancam, Robert mengamati dan langsung melumpuhkannya. Lalu mematikan listrik kafe. Ia keluar dengan tenang sambil memotret Teddy dan oknum polisi menggunakan kamera HP. Mereka mencari Robert tetapi tidak berhasil. Di rumah Robert sedang mengobati lukanya di kamar mandi. Diam-diam Teddy dan lainnya memasuki rumah. Saat pintu kamar mandi dibuka, ternyata di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Robert sedang mengamati itu semua dengan kamera tersembunyi yang ia pasang. Ternyata ia berada di lain gedung. Nah, sampai di sini si Robert ini tetap misterius, teman-teman. Siapa dia sebenarnya belum dijelaskan secara gamblang. Lanjut, esok harinya Robert mendatangi kediaman seseorang bernama Susan dan suaminya. Ia meminta tolong mencari tahu tentang Slavi, Teddy, dan seluk-beluknya. Nah, di sini sedikit terungkap nih siapa Robert. Dia mantan agen Amerika Serikat tetapi tidak dijelaskan secara detail. Dulu saat melakukan misi, Robert sangat terpuruk dengan kematian istrinya lalu tiba-tiba menghilang tanpa jejak dengan memalsukan kematiannya lalu mulai kehidupan baru. Susan datang dengan semua berkas tentang Teddy. Ternyata mereka merupakan jaringan mafia Rusia. Orang tertinggi dan berpengaruh bernama Pushkin. Dia menjalankan segala bisnis, manusia, anak-anak, politik, dan segalanya. Dan Teddy dengan nama asli Nikolai merupakan utusan Pushkin saat bisnisnya ada masalah.